VinFast dikabarkan akan melepas unit bisnis manufaktur di Vietnam dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika atau setara 9 triliunan rupiah. Langkah ini dilakukan melalui pemisahan aset produksi dari anak usaha VinFast Trading and Production GSC sebelum dialihkan kepada kelompok investor baru. Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, tengah menyiapkan langkah besar dalam restrukturisasi bisnis globalnya. Perusahaan ini dikabarkan akan melepas sejumlah aset manufaktur untuk menerapkan strategi bisnis baru berbasis model asset light atau ringan aset. VinFast dikabarkan akan melepas unit bisnis manufaktur di Vietnam dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika atau setara 9 triliunan rupiah. Langkah ini dilakukan melalui pemisahan aset produksi dari anak usaha VinFast Trading and Production GSC sebelum dialihkan kepada kelompok investor baru. Menariknya, kelompok investor tersebut juga dikabarkan masih terkait dengan pendiri VinFast, Pham Nhat Vuong. Model bisnis aset light dipilih VinFast untuk mengurangi beban investasi besar pada fasilitas produksi dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Dengan skema baru ini, VinFast akan lebih fokus pada pengembangan produk, teknologi, riset, dan ekspansi pasar global tanpa terlalu terbebani aset fisik. Langkah tersebut dinilai dapat membuat perusahaan lebih cepat beradaptasi di tengah persaingan industri mobil listrik dunia. Meski melepas unit manufaktur domestik, VinFast menegaskan produksi mobil listrik akan tetap berjalan melalui kerjasama manufaktur dengan entitas baru. Perusahaan juga masih mempertahankan fasilitas perakitan di India dan Indonesia, termasuk hak kekayaan intelektual kendaraan listrik generasi terbaru mereka. Langkah ini menunjukkan VinFast tetap agresif dalam memperluas pasar internasional. Restrukturisasi besar ini juga disebut menjadi upaya VinFast untuk menekan kerugian dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Laporan menyebut sebagian besar utang VinFast yang mencapai miliaran dolar akan dialihkan ke entitas baru yang mengambil alih bisnis manufaktur. Langkah besar VinFast terjadi di tengah persaingan industri mobil listrik global yang semakin ketat, terutama dari produsen China dan Amerika Serikat. VinFast sendiri tengah agresif membangun ekosistem mobil listrik mulai dari pabrik, dealer, stasiun pengisian daya, hingga layanan transportasi berbasis EV di berbagai negara. Bagi sumber ada Channel. Honda resmi memperkenalkan mobil listrik terbarunya bernama Super One untuk pasar global. Mobil listrik berdimensi kompak ini menjadi sorotan karena mengusung desain modern, fitur digital, serta harga yang dikabarkan berada di kisaran 300 jutaan rupiah. Honda Super One hadir dengan konsep mobil listrik berukuran kecil yang menyasar konsumen perkotaan. Meski berdimensi kompak, mobil ini mengusung tampilan agresif dengan desain futuristik dan karakter sporty. Honda juga memadukan konsep efisiensi dan praktis untuk menjawab kebutuhan mobilitas harian di kota besar. Sejumlah laporan menyebut Honda Super One akan dipasarkan dengan harga mulai dari 3 juta yen atau setara 320 hingga 370 jutaan. Angka tersebut menjadikan Super One masuk ke segmentasi mobil listrik kompak premium di pasar Asia. Harga ini juga menunjukkan strategi Honda dalam menjaga citra produk Jepang dengan fitur dan kualitas lebih tinggi. Honda menyematkan berbagai fitur modern pada Super One, termasuk panel instrumen digital, layar infotainment, dan sistem bantuan pengemudi Honda Sensing. Mobil ini juga disebut memiliki fitur pemanas kabin, active sound control, serta sistem kendali cerdas berbasis software. Langkah tersebut menunjukkan mobil listrik masa depan kini makin terintegrasi dengan teknologi digital. Kehadiran Super One menjadi bagian dari strategi Honda dalam memperkuat posisi di pasar mobil listrik yang semakin kompetitif. Produsen otomotif asal Jepang itu kini harus bersaing dengan dominasi merek China seperti BYD, Chery, hingga Neta yang lebih dulu agresif di segmen EV compact. Honda dinilai berupaya menggabungkan desain, kualitas, dan efisiensi untuk menarik minat konsumen muda. Segmen mobil listrik di berdimensi kecil kini menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Konsumen mulai mencari kendaraan listrik yang lebih praktis, hemat energi, dan mudah digunakan di kawasan padat perkotaan. Kehadiran Honda Super One diprediksi akan memanaskan persaingan mobil listrik compact dalam beberapa tahun mendatang. Berbagai sumber ada Channel. Perkembangan teknologi robotika China kembali menyita perhatian dunia. Kali ini, robot humanoid buatan perusahaan UBTech menampilkan gerakan balet presisi, layaknya penari profesional saat membawakan pertunjukan Swan Lake. Perusahaan robotika asal China UBTech
memamerkan kemampuan robot humanoid Walker C1 dalam menampilkan gerakan balet yang halus dan terkoordinasi. Robot tersebut terlihat mampu menyesuaikan keseimbangan tubuh, langkah kaki, hingga gerakan tangan secara sinkron dengan penari manusia. Aksi ini menjadi demonstrasi terbaru perkembangan AI dan sistem motorik robot humanoid generasi baru. Gerakan balet dianggap menjadi salah satu ujian paling sulit bagi robot humanoid karena membutuhkan keseimbangan, presisi, dan koordinasi tingkat tinggi. Untuk melakukan hal tersebut, Walker C1 menggunakan sistem sensor cerdas, AI motion control, dan pemrosesan data real time untuk memastikan setiap gerakan tetap stabil. Teknologi ini membuat robot mampu menirukan gerak tubuh manusia dengan akurasi yang semakin tinggi. China saat ini menjadi salah satu negara paling agresif dalam pengembangan robot humanoid dan teknologi AI fisik. Berbagai perusahaan seperti Ubitech, Unitree, hingga AGBot terus menampilkan inovasi baru mulai dari robot penari, robot kungfu, hingga robot pelari berkecepatan tinggi. Langkah ini menunjukkan persaingan industri robotika global kian memanas dalam beberapa tahun terakhir. Para pengembang menilai robot humanoid masa depan tidak hanya digunakan untuk pertunjukan, namun juga untuk industri, pelayanan publik, hingga pendamping manusia. Dengan kemampuan gerak yang semakin natural, robot diprediksi akan mampu bekerja di lingkungan yang membutuhkan interaksi langsung dengan manusia. Aksi robot humanoid yang mampu menari balet menjadi simbol bahwa teknologi AI kini tidak hanya berfokus pada komputasi, namun juga pada kemampuan fisik dan ekspresi gerak. Meski masih dalam tahap pengembangan, kemajuan ini membuktikan bahwa robot humanoid mulai mendekati kemampuan motorik manusia. Berbagai sumber ada di channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, produsen mobil sport legendaris Italia Ferrari resmi menembus era elektrifikasi dengan meluncurkan mobil listrik murni pertamanya bernama Luce pada Senin 25 Mei kemarin. Langkah berani ini diambil di tengah tren pabrikan otomotif mewah dunia yang mulai mengerem ambisi transisi ke kendaraan listrik penuh. Dikala para kompetitor global mulai meragukan masa depan kendaraan listrik, pabrikan berlogo kuda jingkrak justru membuat gebrakan besar. Ferrari resmi memperkenalkan model bertenaga listrik penuh bernama Luce, yang dalam bahasa Italia berarti cahaya. Supercar 4 pintu hasil kolaborasi dengan studio desainer bernama Johnny Ive dibanderol dengan harga fantastis melebih 500.000 euro atau sekitar 586.000 dolar Amerika yang diklaim mampu dipacu hingga kecepatan 310 km per jam. Guna mempertahankan identitas emosionalnya, mobil listrik ini dipersenjatai dengan sistem getaran suara khusus yang dirancang untuk memperkuat karakteristik powertrain elektrik khas Ferrari. Strategi ini dipandang krusial oleh para analis otomotif sebagai langkah awal Ferrari mendefinisikan standar kemewahan baru sebelum didahului oleh agresivitas produsen premium asal Tiongkok. CEO Ferrari Benedetto Vigna mengonfirmasi proses pengiriman perdana unit komersial Luce kepada para konsumen akan dimulai pada Oktober tahun ini. Kendati resmi merilis model listrik penuh perdananya, manajemen Ferrari dilaporkan bersikap realistis dengan mulai memangkas target jangka panjang mereka. Porsi produksi mobil listrik murni kini direvisi menjadi hanya mencakup 20% dari total lini produksi pada tahun 2030, turun dari proyeksi awal sebesar 40%. Kebijakan defensif ini diambil menyusul pembatalan sepihak produk EV oleh sang rival Lamborghini, serta melemahnya permintaan pasar global secara menyeluruh. Berbagai sumber ada di channel.